Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 18 yang berjudul Mengelola Informasi dengan dosen pengampu Ibu Dia Ratnawati. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Octavia Yuka Nurfareza dengan NPM akhir 061, yang kedua ada Quarta Aini dengan NPM akhir 116, yang ketiga ada Olivia Ayu Fambayun dengan NPM akhir 118, yang keempat ada Akmala Rosada dengan NPM akhir 125, yang kelima ada Valentin Aurelia Citra Hati Zebua dengan NPM akhir 332, yang keenam ada Nur Sarah Rahmawati dengan MP Makir 341. Yang ketujuh ada Fadelia Nafisa Rahman dengan MP Makir 422. Dan yang terakhir ada Abrar Rabani dengan MP Makir 427. Baik, di slide pertama ini akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Komunikasi atau communication merupakan proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua orang atau lebih yang biasanya bertujuan untuk memengaruhi perilaku atau mencapai tujuan tertentu. Jadi komunikasi tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan pesan tersebut dipahami dengan baik oleh penerima. Selain itu, penting untuk memahami bahwa komunikasi bukan hanya berbicara, tetapi juga melibatkan kemampuan dalam membedakan antara sekedar berbagi informasi dan menyampaikan pernyataan yang bermakna. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam manajemen maupun kerjasama tim. Dalam interaksi, setiap individu menggunakan sudut pandang masing-masing dan berusaha memahami lawan bicara. Proses ini melibatkan empati, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain. Tujuan dari komunikasi itu sendiri adalah untuk mencapai kesamaan pemahaman sehingga setiap individu dapat mengantisipasi respon, berinteraksi dengan baik, dan menyesuaikan perilaku sesuai dengan kebutuhan bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi. Terdapat beberapa unsur penting yang ada di dalam proses komunikasi. Dua unsur utamanya adalah pengirim dan penerima. Pengirim adalah pihak yang menyampaikan ide, informasi, atau perasaan kepada orang lain. Sementara penerima adalah pihak yang menjadi tujuan dari informasi tersebut. Dalam prosesnya, pengirim akan menyajikan atau mengubah ide menjadi simbol-simbol yang membentuk pesan. Pesan ini kemudian dikirimkan melalui saluran komunikasi seperti laporan formal, telepon, pesan elektronik, ataupun percakapan langsung. Setelah itu, penerima akan menafsirkan atau menguraikan simbol-simbol tersebut untuk memahami makna pesan tersebut. Namun, dalam proses ini bisa terjadi gangguan atau derau yang menyebabkan kesalahan dalam penafsiran. Terakhir, terdapat umpan balik, yaitu respon dari penerima kepada pengirim. Umpan balik ini penting karena menunjukkan apakah pesan telah dipahami dengan benar. Tanpa umpan balik, komunikasi hanya berlangsung satu arah. Dengan adanya umpan balik, komunikasi menjadi dua arah dan lebih efektif. Dengan demikian, setiap unsur dalam proses komunikasi saling berhubungan dan menentukan keberhasilan penyampaian pesan. Pada slide ini kita membahas berkomunikasi dengan orang lain. Yang pertama, di sini ada saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah media atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima. Seorang manajer dapat memilih berbagai saluran komunikasi seperti tatap muka, telepon, pesan instan, email, memo, surat, maupun blog perusahaan. Setiap saluran memiliki tingkat efektivitas yang berbeda tergantung pada jenis pesan yang ingin disampaikan. Dalam saluran komunikasi, ini ada istilah kekayaan saluran atau channel richness, yaitu jumlah informasi yang dapat disampaikan dalam satu komunikasi. Semakin kaya suatu saluran, maka semakin efektif untuk menyampaikan pesan yang kompleks atau penting. Contohnya, komunikasi tatap muka merupakan saluran paling kaya karena memungkinkan adanya ekspresi wajah, bahasa tubuh, nada suara, umpan balik langsung, dan komunikasi yang lebih personal.
Sedangkan email atau memo lebih cocok digunakan untuk pesan yang rutin dan sederhana. Jadi, kunci utamanya adalah memilih saluran komunikasi yang sesuai dengan isi pesan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian, yang kedua, kita membahas bahwa komunikasi tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membujuk dan memengaruhi orang lain. Dalam dunia kerja, terutama bagi seorang manajer, kemampuan persuasi sangat penting karena pekerjaan banyak dilakukan melalui kerja sama tim, bukan hanya melalui perintah. Untuk membujuk orang lain, manajer harus mampu berkomunikasi dengan baik, mudah berinteraksi, serta memahami kebutuhan dan sudut pandang orang lain. Persuasi yang efektif bukan berarti memaksa orang lain mengikuti keinginan kita, tetapi mengajak mereka menemukan solusi bersama. Ada juga istilah kecemasan komunikasi, yaitu rasa takut atau gugup saat harus berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini dapat menghambat komunikasi, tetapi bisa diatasi dengan latihan dan pengalaman. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Rabbani dengan NPM terakhir 427. Di sini saya akan melanjutkan tentang berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya itu ada perbedaan gender dalam komunikasi. Perbedaan gender dapat mempengaruhi gaya komunikasi seseorang. Secara umum, perempuan cenderung lebih ekspresif, empatik, dan fokus pada hubungan interpersonal. Sedangkan laki-laki seringkali lebih langsung to the point dan berorientasi pada solusi. Namun, ini bukan aturan mutlak karena setiap individu memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Memahami perbedaan ini dapat membantu menghindari kesalahpahaman dalam berinteraksi. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata, seperti melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, nada suara, dan gerakan tubuh. Seringkali pesan nonverbal justru lebih kuat daripada kata-kata karena menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Misalnya, seseorang yang berkata, "Saya baik-baik saja," tetapi wajah sedih menunjukkan makna yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dan menyesuaikan komunikasi nonverbal. Dan yang terakhir yaitu ada menyimak atau listening. Menyimak adalah kemampuan untuk mendengarkan secara aktif dan memahami pesan yang disampaikan orang lain. Ini bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga melibatkan perhatian penuh, memahami isi pesan, serta memberikan respon yang tepat. Menyimak yang baik dapat meningkatkan hubungan interpersonal, mengurangi kesalahpahaman, dan membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Sikap seperti tidak memotong pembicaraan dan memberikan umpan balik menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan. Sekian, terima kasih. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang saluran komunikasi formal dalam organisasi. Saluran komunikasi formal adalah jalur komunikasi yang mengikuti struktur atau rantai komando yang sudah ditetapkan dalam organisasi, sehingga informasi yang disampaikan sesuai tanggung jawab dan tugas. Selanjutnya terdapat 3 jenis jaringan komunikasi formal. Yang pertama adalah komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi dari atasan kepada bawahan, misalnya dalam bentuk instruksi atau perintah kerja. Yang kedua adalah komunikasi ke atas, yaitu komunikasi dari bawahan kepada atasan, biasanya berupa laporan, saran, atau umpan balik. Dan yang ketiga adalah komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antar individu atau bagian yang memiliki tingkat jabatan yang sama, biasanya untuk koordinasi kerja. Nah, dengan adanya saluran komunikasi formal ini, organisasi dapat berjalan lebih teratur, informasi tersampaikan dengan jelas, dan pekerjaan bisa dilakukan secara lebih efektif. Saluran komunikasi organisasi selanjutnya adalah saluran komunikasi tim. Saluran ini merupakan komunikasi horizontal yang terjadi di dalam tim. Tujuannya adalah untuk bekerja sama, berbagi informasi, serta menyelesaikan tugas bersama. Pada saluran komunikasi tim ini terdapat 2 jenis jaringan. Yang pertama, jaringan tersentralisasi, yang dimana komunikasi terpusat pada satu orang. Dan yang kedua adalah jaringan terdesentralisasi, yang dimana semua anggota itu bisa saling berkomunikasi secara langsung. Selanjutnya, ada saluran komunikasi pribadi. Saluran ini bersifat informal dan terjadi melalui hubungan antar individu, baik di dalam maupun di luar organisasi. Komunikasi ini lebih fleksibel dan tidak terikat aturan formal. Dan pada saluran komunikasi pribadi ini terdapat
jaringan yang disebut dengan selentingan, yaitu penyebaran informasi secara tidak resmi antar individu. Perkenalkan, nama saya Fadilina Rahman dari NP Mahir 422. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian yang dialog dan komunikasi krisis. Nah, dialog itu merupakan proses komunikasi dalam kelompok yang memungkinkan setiap individu untuk saling memahami dan berbagi sudut pandang. Dalam dialog, tujuan utamanya itu bukan untuk memenangkan argumen, melainkan untuk membangun makna bersama. Nah, perbedaannya pada diskusi yang cenderung berfokus pada penyampaian pendapat dan meyakinkan orang lain, dialog justru menekankan pada keterbukaan. Setiap pihak diharapkan mampu menunda penilaian, mendengarkan dengan baik, dan serta mencari titik kesamaan. Nah, melalui dialog yang efektif, organisasi dalam menghasilkan solusi yang lebih mendalam dan berjangka panjang. Selain itu, dialog juga membantu memperkuat hubungan antar anggota serta meningkatkan rasa percaya dan kesatuan dalam tim. Selanjutnya, pada komunikasi krisis merupakan situasi yang dapat berdampak besar bagi organisasi sehingga memerlukan penanganan yang cepat dan tepat. Nah, dalam kondisi ini, komunikasi memiliki peran penting untuk mengurangi kebingungan, rumor, serta rasa takut yang muncul. Nah, terhadap beberapa prinsip utama dalam komunikasi krisis, pertama, menjaga fokus, yaitu tetap tenang dan mampu memberikan harapan yang realistis. Yang kedua, tetap terlihat, artinya pemimpin harus hadir secara langsung dan aktif berkomunikasi. Nah, yang ketiga, mengungkapkan kebenaran secara jujur dan secepat mungkin agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan visi masa depan sehingga dapat memberikan arahan dan harapan bagi seluruh. Nah, selanjutnya ada umpan balik dan pembelajaran. Umpan balik ini ialah proses evaluasi dan komunikasi yang membantu individu maupun organisasi untuk terus belajar dan berkembang. Seorang manajer yang efektif akan memanfaatkan umpan balik untuk mengembangkan kemampuan bawahan. Selain itu, manajer juga perlu mendorong adanya umpan balik kritis dari pegawai sehingga organisasi bisa mengetahui kekurangan dan memperbaiki kinerja secara keseluruhan. Jadi, umpan balik ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas kerja organisasi. Selanjutnya yaitu iklim kepercayaan dan keterbukaan. Untuk meningkatkan komunikasi, manajer perlu menciptakan suasana yang penuh kepercayaan dan keterbukaan. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti yang pertama, mendorong komunikasi yang jujur, menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Yang ketiga, memanfaatkan berbagai media komunikasi. Dan yang terakhir, menyesuaikan struktur organisasi agar komunikasi lebih lancar. Dengan adanya kepercayaan dan keterbukaan, anggota organisasi akan lebih nyaman dalam menyampaikan ide, pendapat, maupun masalah. Baik, di sini di bab 19 ini akan membahas tentang bagaimana memimpin tim secara efektif. Seorang manajer harus mampu membangun komunikasi, motivasi anggota, dan mengarahkan tim agar mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari tim. Berdasarkan materi yang kita pelajari, tim bukan sekedar sekumpulan orang yang berada di suatu tempat. Tim merupakan sebuah unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan mengordinasikan pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama. Jadi, kunci utama dalam sebuah tim terletak pada adanya koordinasi dalam tujuan kolektif. Dalam praktiknya, bekerja dalam tim tidak selalu berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa tantangan yang dikenal sebagai dilema tim. Salah satunya adalah hilangnya kemandirian, di mana setiap individu harus mampu mengesampingkan ego pribadi dan menyesuaikan diri dengan ritme kerja anggota lain. Selain itu, sering muncul masalah pembonceng atau free riders, yaitu individu yang tidak memberikan kontribusi maksimal tetapi tetap menikmati hasil kerja tim. Di sisi lain, jika tim tidak dikelola dengan baik, dapat terjadi disfungsi, di mana tim kehilangan arah dan terjebak dalam konflik atau proses yang tidak efektif. Oleh karena itu, meskipun tim memiliki peran penting dalam mencapai tujuan besar, kita sebagai calon manajer perlu memahami berbagai dilema tersebut agar mampu
mengantisipasi dan membangun tim yang solid serta efektif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di slide ini akan dijelaskan model tim yang efektif. Model keefektifan tim. Dalam konteks organisasi, mencakup ketersediaan sumber daya, kualitas kepemimpinan, iklim kepercayaan, serta evaluasi dan penghargaan. Faktor ini menjadi dasar yang mendukung kinerja tim. Selanjutnya ada karakteristik penting dari sebuah tim adalah jenis dan struktur tim. Tim dapat berbentuk formal, informal, maupun virtual. Selain itu, efektivitas tim juga dipengaruhi oleh ukuran tim, tingkat keberagaman, serta kejelasan masing-masing anggota, serta komposisi tim, yaitu kesesuaian antara kemampuan dan keterampilan anggota dengan kebutuhan tim, serta pertimbangan efisiensi dalam pembentukan tim. Karakteristik-karakteristik ini mempengaruhi proses-proses yang ada di dalam tim, yang pada akhirnya akan memengaruhi keluaran, kepuasan, dan kontribusi pada adaptabilitas organisasi. Pemimpin tim yang baik harus dapat memahami dan mengelola tahap-tahap perkembangan tim, kepaduan, norma-norma, dan konflik demi terciptanya tim yang baik. Proses-proses ini dipengaruhi oleh karakteristik tim dan organisasi, serta kemampuan anggota dan pemimpin tim untuk mengarahkan proses ini dengan cara positif. Selanjutnya ada keefektifan tim kerja, yaitu hasil produktif, kepuasan pribadi, kemampuan adaptasi, dan belajar. Selanjutnya, di slide ini akan membahas tentang kepemimpinan tim yang efektif. Seorang pemimpin tim memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan tim. Pertama, pemimpin harus mampu mengarahkan anggota timnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini berarti pemimpin tidak hanya memberi instruksi, tetapi juga memberikan motivasi dan memastikan setiap anggota memahami perannya. Kedua, pemimpin yang efektif perlu berbagi kekuasaan. Artinya, tidak semua keputusan harus terpusat pada pemimpin, tetapi juga melibatkan anggota tim agar tercipta rasa tanggung jawab dan partisipasi yang tinggi. Ketiga, pemimpin juga harus mengakui keterbatasan atau ketidaktahuan. Sikap ini penting untuk membuka ruang diskusi, menerima masukan, serta mendorong pembelajaran bersama di dalam tim. Pada slide ini, kita membahas tentang jenis-jenis tim dalam organisasi. Setiap organisasi menggunakan berbagai jenis tim untuk membantu pekerjaan agar lebih terstruktur, efektif, dan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Secara umum, ada dua jenis tim utama, yaitu tim formal dan tim yang diarahkan sendiri. Tim formal adalah tim yang dibentuk secara resmi oleh organisasi sebagai bagian dari struktur formal perusahaan. Tim ini dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama antar anggota. Tim formal terdiri dari 3 jenis, yaitu tim vertikal, tim horizontal, dan tim bertujuan khusus. Tim vertikal terdiri dari manajer dan bawahannya dalam satu rantai perintah formal. Tim ini sering disebut juga tim fungsional atau tim perintah. Biasanya, tim ini ada dalam satu departemen, seperti departemen akuntansi, sumber daya manusia, kendali mutu, atau analisis keuangan. Contohnya, supervisor dan para pegawai dalam satu bagian produksi termasuk tim vertikal, karena mereka bekerja dalam satu garis komando. Poin pentingnya adalah hubungan atasan dan bawahan sangat jelas. Selanjutnya, tim horizontal. Tim horizontal terdiri dari pegawai yang berada pada tingkat jabatan yang sama, tetapi berasal dari bidang keahlian yang berbeda. Anggotanya berasal dari beberapa departemen dan biasanya dibentuk untuk tugas tertentu. Tim ini sering disebut tim lintas fungsi atau gugus tugas. Contohnya adalah tim yang dibentuk untuk membuat produk baru, di mana ada bagian pemasaran, produksi, keuangan, dan SDM yang bekerja sama. Tim horizontal membantu organisasi ketika suatu pekerjaan membutuhkan banyak sudut pandang dari berbagai bidang. Dan terakhir, yaitu tim bertujuan khusus. Tim bertujuan khusus atau tim proyek dibentuk untuk menjalankan proyek penting yang membutuhkan kreativitas khusus. Tim ini berada di luar struktur formal biasa, tetapi tetap menjadi bagian dari organisasi. Contohnya adalah tim
tim yang mengembangkan produk baru seperti IBM ThinkPad. Tim ini memiliki fokus khusus sampai proyek selesai. Kemudian, tim yang diarahkan sendiri. Tim ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi pegawai dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pekerjaan. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja, kualitas kerja, dan rasa tanggung jawab pegawai. Awalnya dimulai dari tim penyelesaian masalah, lalu berkembang menjadi tim yang diarahkan sendiri. Tim penyelesaian masalah. Tim ini biasanya terdiri dari pegawai dari departemen yang sama, yang secara sukarela berkumpul untuk mencari cara meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Mereka memberikan saran kepada manajemen untuk disetujui. Contohnya adalah siklus kualitas yang banyak digunakan perusahaan Jepang. Tim ini fokus pada perbaikan proses kerja agar hasil lebih baik. Kemudian berkembang menjadi tim yang diarahkan sendiri. Tim ini adalah tim yang memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap pekerjaan mereka sendiri. Biasanya terdiri dari 5-20 orang dengan berbagai keterampilan yang saling melengkapi. Tim ini tidak terlalu bergantung pada manajer karena mereka bisa mengambil keputusan, memantau kinerja, menyelesaikan masalah sendiri, merencanakan pekerjaan ke depan. Jadi, tim ini lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab terhadap hasil kerja mereka. Baik, perkenalkan nama saya Abrar Rabani dengan MPN terakhir 427. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengarahan tim yang inovatif. Pengarahan tim yang inovatif yaitu proses membentuk dan mengelola tim agar mampu menghasilkan ide-ide baru dan solusi kreatif. Hal ini dilakukan dengan mendorong kolaborasi, keterbukaan, dan pemanfaatan teknologi. Di sini ada dua, yang pertama yaitu tim virtual. Tim yang anggotanya bekerja dari lokasi berbeda dan berkomunikasi menggunakan teknologi seperti internet, video call, atau chat. Kemudian yang kedua ada tim global, yaitu tim yang terdiri dari anggota dari berbagai negara dengan latar belakang budaya berbeda. Keunggulannya adalah beragam perspektif, namun perlu kemampuan berkomunikasi dan pemahaman budaya yang baik. Sekian, terima kasih. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik tim. Yang pertama dari ukuran tim. Tim yang beranggotakan sekitar 5 orang atau kurang biasanya bekerja lebih efektif karena koordinasinya lebih mudah. Jika jumlah anggota terlalu banyak, justru biasanya menyulitkan koordinasi dan menurunkan kinerja. Yang kedua, keberagaman. Perbedaan keterampilan dan pengalaman dalam tim dapat mendorong munculnya ide-ide baru dan meningkatkan kualitas keputusan. Namun, tim tetap perlu menyesuaikan diri agar komunikasi tetap berjalan lancar. Yang ketiga, peran anggota. Dalam tim yang efektif terdapat dua peran utama, yaitu peran tugas yang berfokus pada pencapaian tujuan dan peran sosial yang menjaga hubungan serta kekompakan antar anggota tim. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas tim dipengaruhi oleh ukuran yang tepat, keberagaman yang dikelola dengan baik, dan pembagian peran yang jelas. Selanjutnya, pada slide ini kita membahas tentang proses perkembangan tim. Dalam sebuah tim tidak langsung terbentuk kerjasama yang efektif, tetapi melalui beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah forming atau tahap pembentukan. Pada tahap ini, anggota tim masih saling mengenal sehingga suasana masih cenderung formal. Peran pemimpin sangat penting, yaitu untuk membantu proses perkenalan dan menciptakan interaksi awal agar anggota merasa nyaman satu sama lain. Tahap yang kedua adalah storming, yaitu tahap munculnya konflik. Perbedaan pendapat mulai terlihat karena setiap anggota memiliki cara pandang dan ide masing-masing. Ini adalah tahap yang cukup menantang, oleh karena itu pemimpin harus mampu untuk mengelola konflik, mendorong partisipasi semua anggota, serta membantu menemukan titik tengah dari perbedaan tersebut. Selanjutnya adalah tahap norming, yaitu tahap di mana tim mulai menemukan kesepahaman. Hubungan antar anggota menjadi lebih baik, aturan dan norma mulai terbentuk, serta peran masing-masing anggota mulai jelas. Pemimpin berperan untuk memperjelas tugas, tanggung jawab, serta menjaga kekompakan tim. Tahap yang keempat adalah performing, yang dimana pada tahap ini tim sudah bekerja secara efektif dan produktif. Anggota tim sudah saling percaya dan mampu untuk bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan tugasnya. Peran pemimpin adalah mendukung dan memfasilitasi agar tujuan tim dapat tercapai secara maksimal. Tahap yang terakhir adalah adjourning, yaitu tahap pembubaran atau penyelesaian tim. Setelah tujuan tercapai, tim akan mengakhiri kerjasama. Pemimpin akan melakukan evaluasi, memberikan apresiasi, dan menutup kegiatan tim secara resmi.
Selanjutnya ada kepaduan tim. Kepaduan tim adalah tingkat ketertarikan atau keterikatan anggota terhadap timnya. Semakin tinggi kepaduan tim, maka akan semakin kuat rasa kebersamaan dan kerjasama dalam tim tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepaduan tim. Yang pertama, interaksi tim, yaitu seberapa sering dan seberapa baik anggota berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua, tujuan bersama, di mana anggota memiliki arah dan tujuan yang sama. Yang ketiga, ketertarikan pribadi, yaitu adanya rasa nyaman dan cocok antar anggota. Selain itu, adanya kompetensi juga bisa meningkatkan kekompakan tim karena tim terdorong untuk bekerja lebih baik. Yang terakhir, kesuksesan tim dan evaluasi juga berpengaruh karena keberhasilan yang dicapai bersama dapat memperkuat rasa kebersamaan. Kepaduan tim ini memiliki konsekuensi yang positif, diantaranya adalah meningkatnya moral atau semangat anggota tim, serta meningkatnya produktivitas kerja. Dengan kata lain, tim yang kompak cenderung akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Selanjutnya adalah norma tim. Norma tim adalah standar perilaku informal yang dianut oleh seluruh anggota tim dan dijadikan sebagai acuan dalam bertindak. Artinya, norma ini tidak selalu tertulis tetapi disepakati secara tidak langsung dan dipatuhi bersama oleh anggota tim. Norma tim sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam berinteraksi, bekerjasama, serta menjaga keteraturan dalam tim. Dengan adanya norma, setiap anggota mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Norma tim dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, perilaku awal anggota tim, yaitu bagaimana anggota bertindak sejak awal terbentuknya tim. Yang kedua, peristiwa penting dalam perjalanan tim, misalnya konflik atau keberhasilan yang dapat membentuk kebiasaan baru. Selain itu, nilai dan kebiasaan masing-masing anggota juga turut untuk mempengaruhi terbentuknya norma tim. Karena setiap anggota memiliki latar belakang yang berbeda, maka norma yang terbentuk merupakan hasil penyesuaian bersama. Dengan adanya norma tim yang baik, kerjasama menjadi lebih terarah, komunikasi lebih efektif, dan konflik dapat diminimalkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang menyeimbangkan konflik dan kerjasama. Yang pertama itu kita harus memahami bahwa kunci utama dalam tim bukanlah menghilangkan konflik seutuhnya, melainkan menyeimbangkan. Nah, jika terlalu sedikit konfliknya, tim akan cenderung pasif, stagnan, dan kekurangan ide karena semua orang terasa terlalu nyaman atau takut berbeda pendapat. Nah, sebaliknya, jika terlalu banyak konflik, kali ini akan merusak hubungan personal dan menurunkan kinerja secara keseluruhan. Tugas pemimpin adalah menjaga intensitas konflik agar tetap di level yang produktif. Nah, yang kedua ini sebab-sebab konflik. Ada 4 faktor utama. Yang pertama, persaingan sumber daya, misalnya keterbatasan anggaran atau waktu. Yang kedua, perbedaan tujuan, ketika antar anggota memiliki prioritas yang tidak sejalan. Yang ketiga, gangguan komunikasi, salah paham atau pesan yang tidak disampaikan dengan baik. Yang keempat, masalah dalam tim virtual, adanya jarak fisik dan hambatan teknologi yang seringkali memicu misinterpretasi. Nah, yang ketiga ini gaya penanganan konflik. Ada gaya bersaing, itu mengutamakan kepentingan sendiri. Ada gaya menghindar, itu menunda atau menjauh dari konflik. Yang ketiga, gaya berkompromi, semua pihak memberi sedikit konsesi untuk mencapai kesepakatan tengah. Yang keempat, gaya mengakomodasi, itu mendahulukan kepentingan pihak lain demi menjaga hubungan. Yang kelima, berkolaborasi, mencari solusi yang memuaskan semua pihak secara maksimal. Nah, yang keempat, negosiasi dan aturan menang-menang. Bagian terakhir adalah tentang negosiasi. Ada 2 jenis utama, yaitu integratif dan distributif. Nah, agar mencapai solusi menang, kita harus mengikuti 4 aturan emas, yaitu yang pertama, pisahkan orang dari masalah, itu fokus pada substansi bukan menyerang personal. Yang kedua, fokus pada kepentingan bukan tuntutan, cari tahu mengapa mereka menginginkan hal tersebut. Yang ketiga, menciptakan alternatif solusi, jangan terpaku pada satu jalan atau keluar saja. Yang keempat, gunakan kriteria objektif, itu gunakan standar yang logis dan adil untuk mengambil keputusan akhir. Nah, selanjutnya ada tim kerja yang efektif. Tim yang efektif dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, ada keluaran produktif. Tim yang baik mampu meningkatkan energi
sinergi dan kreativitas anggotanya. Selain itu, adanya dukungan atau fasilitasi sosial juga membantu meningkatkan kinerja. Komunikasi yang baik, termasuk dalam tim virtual, juga menjadi faktor penting agar pekerjaan berjalan dengan lancar. Yang kedua, ada kepuasan anggota. Dalam tim yang baik, setiap anggota diberikan kesempatan untuk berkembang, baik secara pribadi maupun profesional. Hal ini akan meningkatkan motivasi, rasa percaya diri, dan keterampilan. Selain itu, partisipasi aktif dalam tim juga dapat mengurangi kejenuhan saat bekerja. Lalu yang ketiga, ada kapasitas untuk beradaptasi dan belajar. Tim yang efektif mampu belajar dari pengalaman dan beradaptasi dengan perubahan. Tim yang bekerja bersama dalam jangka waktu lama cenderung lebih sukses karena anggotanya saling memahami. Selain itu, anggota tim juga belajar mengantisipasi perilaku rekan kerja sehingga koordinasi menjadi lebih efektif. Demikian presentasi dari kelompok 6. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.